Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5. Keutamaan dan balasan bagi orang yang sabar. Kata sabar sudah tidak asing lagi. Kira-kira seberapa sabar bagi kita semua? Untuk keutamaan dan balasan bagi orang yang sabar, yaitu yang pertama, akan mendapatkan kesudahan yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan orang-orang yang sabar menuai kesudahan yang baik setelah melewati cobaan dan ujian yang telah diberikan. Janji Allah itu terdapat, yaitu dalam surah Hud ayat 49 dan Ar-Rod ayat 22. Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rejeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik, yaitu Al-Quran surah Ar-Rod ayat 22. Kemudian keajaiban yang kedua, yaitu mendapatkan keberuntungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memberikan keberuntungan bagi orang-orang yang sabar, yaitu sesuai dengan surah Ali Imran ayat 200. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung, yaitu Al-Quran surah Ali Imran ayat 200. Kemudian keajaiban yang ketiga, yaitu kalian akan disukai Allah. Sesuai surah Ali Imran ayat 146, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah menyukai orang-orang sabar. Dalam surah Al-Anfal, yaitu ayat 46, dan Al-Baqarah ayat 249, disebutkan bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Kemudian keajaiban yang keempat, akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan memberikan kabar gembira, petunjuk, berkah, dan rahmat-Nya kepada orang-orang yang sabar. Hal ini sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk, yaitu Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Kemudian keajaiban yang kelima, yaitu mendapatkan martabat yang tinggi di surga. Di akhirat, Allah menjanjikan martabat yang tinggi bagi setiap orang yang menjalani kehidupan di dunia dengan sabar. Mereka itulah orang yang dibalas dengan martabat yang tinggi di dalam surga, karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya, yaitu Al-Quran surah Al-Furqan ayat 75. Mempunyai sifat yang sabar memang sulit. Kesabaran akan membuat kita tidak berputus asa sampai menginginkan kematian. Jika memang kondisi membuatnya terpaksa, maka hendaklah berdoa kepada Allah untuk meminta hal terbaik baginya, apakah kehidupan atau kematian. Hal ini terdapat dalam salah satu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Janganlah salah seorang di antara kalian mengangan-angankan datangnya kematian karena musibah yang menimpanya, dan sekiranya ia memang harus mengharapkannya, hendaklah ia berdoa, "Ya Allah, teruskanlah hidupku ini. Sekiranya hidup ini lebih baik untukku, dan wafatkanlah aku sekiranya itu lebih baik bagiku," yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga kita semua termasuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu bersabar, dan janganlah kita mengharapkan kematian sebelum ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabaran lebih baik dari segalanya dan akan mendapatkan balasan dari sesudahnya. Melatih umat muslim untuk lebih bersabar, yaitu dengan ibadah puasa. Dalam cerita perjalanan Islam, ada suatu kisah nyata tentang kesabaran yang berbuah manis. Sikap sabar bisa menjadi cermin tentang tingginya ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang memiliki sifat yang sabar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memberikan balasan yang setimpal. Suatu kisah, yaitu kisah kesabaran saat Ibnu Abbas dihina. Abdullah bin Abbas pada suatu waktu pernah mendapat cobaan. Tiba-tiba saja dia dicaci tanpa sebab oleh seseorang di jalanan. Ibnu Abbas tak marah atas cacian yang diserahkan kepadanya. Ibnu Abbas justru bertanya, apakah cacian itu sudah selesai? Maka orang itu menambah cacian ketika menyadari bahwa Ibnu Abbas menggunakan jubah yang baru yang indah. Bukannya marah atau membalas umpatan, Ibnu Abbas justru membuka jubahnya. Dia memberikan jubah itu sebagai hadiah kepada orang yang telah mencacinya. Orang yang mencaci itu kemudian malu, sampai kemudian dia justru menjadi murid dari Ibnu Abbas. Itulah 5 keutamaan ataupun keajaiban dan balasan bagi orang yang sabar. Kita memang perlu mengadakan, yaitu latihan-latihan sabar secara pribadi. Seperti saat sedang sendiri dalam rumah, hendaklah mengutamakan beribadah daripada menonton televisi ataupun kegiatan hiburan lainnya.